Halo guys, kembali lagi di podcast Inrel by Departemen Humas Hima EP Unair. Oke, jadi sebelumnya kenalin, di sini aku Meira dari EP23 yang akan menjadi host dalam podcast Inrel kali ini dengan tema Building Confidence for Global Engagement Through Student Exchange. Tentunya aku nggak sendiri dong di sini, jadi aku ditemenin dengan narasumber yang super keren banget nih. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Nabila Isam Bucin dari EP21. Nah, biasanya emang teman-teman manggilnya Bucin sih. Jadi mungkin kedepannya panggilnya Bucin aja. Gitu. Oke, salam kenal Mbak Bucin. Mungkin sebelumnya bisa dijabarin dulu nih kesibukannya sekarang apa? Nah, buat kesibukan aku semester ini pastinya tetap kuliah kayak mahasiswa pada umumnya. Dan yang kedua, aku jadi tim bagian research-nya dosen. Dan yang ketiga, aku lagi kerja juga di salah satu konsultan di Surabaya, May Cakra Consulting. Gitu. Wah, keren banget nih Mbak Bucin, super produktif ya. Jadi mungkin nggak perlu lama-lama lagi, bisa langsung saja di pertanyaan pertama nih Kak. Jadi gimana nih tips buat memilih peluang negara mana saat akan mengikuti program pertukaran mahasiswa? Boleh diceritakan sedikit nih Mbak Bucin, bagaimana proses seleksi dan juga persiapan sebelum keberangkatan? Oke, jadi kebetulan aku ikut salah satu program dari Genesis. Genesis itu Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youth yang diselenggarakan di Jepang tahun 2023. Nah, sebenarnya kalau untuk memilih negara mana yang itu exchange, itu prefer masing-masing ya. Cuman emang kebetulan aku juga tertarik sama negara-negara yang di Asia sebelah sana. Jadi kayak Jepang, Korea, China itu juga kebetulan aku tertarik banget. Nah, proses seleksinya tuh gimana? Sebenarnya informasi tentang program ini, programnya itu fully funded dan memang langsung turun ke Departemen Ilmu Ekonomi. Dan karena setelah program itu turun, itu kebetulan aku dijadikan delegasi sama salah satu dosen. Jadi memang untuk seleksinya itu tidak ada. Jadi secara administrasi mungkin kayak untuk pengurusan visa dan sebagainya. Tapi untuk English dan sebagainya tidak ada gitu. Oh wow, ternyata dari pertanyaan pertama tuh udah cukup menarik ya Kak. Boleh dilanjut ke pertanyaan kedua nih. Jadi gimana nih kesan pertama yang Mbak Bucin rasain ketika tiba di Jepang ya Kak? Apakah ada culture shock mungkin yang dialami dan bagaimana Mbak Bucin ini menyesuaikan diri dengan kehidupan di Jepang? Tentunya yang berbeda nih dengan di Indonesia. Kesan pertamanya itu kebetulan aku kesana itu tanggal 25 Januari apa ya. Dan di situ kebetulan musim di Jepang tuh lagi bersalju. Jadi pas banget kita turun pesawat itu langsung kedinginan semua sih satu pesawat. Dan aduh, jaket tebal gue tuh kebetulan ketinggalan di koper yang di bagasi. Jadi pas turun tuh kayak kurang proper juga sih. Dan emang kalau kesan itu apa ya, mereka itu sangat-sangat diem gitu, sangat-sangat tertib. Kan kalau di Indonesia ini kita ngobrol kayak di luar umum kan aman-aman aja yang cekikian atau apa. Nah kalau di Jepang tuh ternyata nggak boleh kayak gitu tuh, harus benar-benar yang tertib meskipun di stasiun, di jalan. Jadi kayak nggak boleh gaduh gitu. Nah terus pertanyaan yang tentang budaya kayaknya tadi sih agak culture shock yang nggak boleh rame gitu. Nah kebetulan kan di sana kita dibagi beberapa kelompok. Nah kelompokku ini kebetulan gabungan dari beberapa negara di ASEAN plus Timur Leste. Jadi kalau nggak salah satu negaranya itu 2 orang. Nah kebetulan banget nih satu kelompok itu ekstrovert semua. Jadinya kayak sering ditegur aja sih. Gitu, itu sih. Terus yang terakhir menyesuaikan diri di kehidupan sehari-hari. Orang Jepang tuh ternyata sangat tepat waktu sih. Jadi kalau apa ya? Kalau kita yang suka nunda-nunda kayaknya bakal apa ya, harus berjuang banget sih. Kayak misal jam 7 harus emang udah dibawa, kalau nggak kita lihat sarapannya ketinggalan, nanti biasanya ini apa gitu sih. Mungkin terkait waktu aja sih. Wih, ternyata sangat bertolak belakang banget ya Kak sama yang di Indonesia. Jadi apa nih pelajaran yang bisa Kak Bucin dapatkan ketika mengikuti pertukaran mahasiswa ini? Jadi pelajaran yang paling berharga yang aku dapetin itu yang pertama pasti punya teman-teman baru. Jadi karena teman-temannya itu perwakilan dari negara-negara ASEAN sama Timur Leste, jadi kayak kita kenal sama banyak orang, terus bisa ngobrol pakai bahasa Melayu juga buat teman-teman dari Malaysia sama Brunei. Terus kita juga bisa ngerti tentang Jepang, gimana setiap waktunya di sana, kerjanya orang-orang kayak gimana, kalau malam itu seperti apa, terus budaya mereka itu seperti apa, sama makanan-makanannya itu kayak gimana. Dan memang sih sejauh ini
Jepang tuh sangat friendly untuk turis sih, karena memang orang-orangnya sangat-sangat ramah, nggak yang membatasi diri untuk orang-orang pendatang baru atau turis gitu. Jadi meskipun kita kayak tiba-tiba belanja di supermarket ataupun di apa, itu dilayani dengan sangat-sangat bagus juga gitu. Dan apalagi ya, banyak sekali sih sebenarnya kalau pengalaman exchange itu. Kalian juga kalau misalnya buat aku yang sebenarnya Inggrisnya tuh nggak yang bagus-bagus banget, nah pas di sana itu ya harus pakai bahasa Inggris. Jadi kayak apa ya, karena keadaan tuh kita bisa gitu loh coba ngomong, kita coba public speaking di depan forum, kita coba bertanya pakai bahasa Inggris. Akhirnya kayak ada rasa berani untuk bisa bicara bahasa Inggris di orang-orang sekitar. Nah kalau di Indonesia kan emang apa ya, kalau ngomong pakai bahasa Inggris kan nggak semuanya orang bisa nerima atau bisa paham gitu ya. Jadinya kayak kita bakal agak susah buat latihan Inggris sehari-hari. Jadinya kalau misalnya ada kesempatan itu bisa banget sih buat ngebantu kita buat rasa berani, minimal buat ngobrol aja pakai bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, Kak, ngomong-ngomong soal Jepang yang turis friendly nih, bagaimana buat biaya akomodasi dan juga living cost selama hidup di sana, Kak? Oke, kebetulan kegiatan yang aku ikutin ini fully funded dari Jepang. Jadi seluruh akomodasi PP Jakarta ke Jepang itu beserta 7 hari kalau nggak salah di sana, itu kita udah disediakan sama Jepang. Dan memang udah tertera di buklet awal yang pendaftaran itu. Nah, untuk transport kita dari Surabaya ke Jakarta ini kebetulan dibantu sama fakultas. Jadi memang dapat uang saku, sehingga memang kita cuma mengeluarkan untuk kebutuhan kita aja. Jadi kayak rata-rata memang teman-teman membawa sekitar 30.000 ke atas, atau mungkin berapa, 50.000 yen maksudnya. Jadi seperti itu, nggak ada biaya-biaya yang biaya berat yang alhamdulillah kita nggak keluarin, karena memang semuanya udah ditanggung sama pihak penyelenggara gitu. Wih, keren banget nih Mbak Bucin. Jadi mungkin apakah selama Mbak Bucin ini menjalani program pertukaran mahasiswa di Jepang itu mempengaruhi perkuliahan Mbak Bucin di UNAIR nih? Oke, jadi periode penyelenggaraan yang pertukaran pelajar kemarin itu kebetulan di bulan Januari akhir sampai Februari. Dan memang untuk perkuliahan semester itu belum dilaksanakan. Jadi kalau nggak salah perkuliahan itu baru dilaksanakan 1 atau 2 minggu setelah kepulangan dari program exchange. Jadi memang tidak mempengaruhi sama sekali terhadap perkuliahan gitu. Oh, berarti program yang disediain oleh Genesis itu student exchange selama 1 minggu ya, Kak? Mungkin bagaimana nih, Kak, perbedaan dari sistem pendidikan yang ada di Jepang jika dibandingkan dengan di Indonesia? Dan mungkin apa tantangan terbesar yang Mbak Bucin rasain ketika melakukan student exchange ini, dan bagaimana Mbak Bucin buat ngatasinnya? Nah, kalau untuk sistem pendidikannya jujur kurang tahu, karena memang ketika aku ikut program itu temanya itu History of Development Cooperation. Jadi memang kita ke sana untuk mempelajari tentang sejarah-sejarah Jepang di beberapa daerah gitu. Dan teknisnya memang di sana ada beberapa wilayah gitu. Jadi ketika kita di sana, kita dicampur oleh beberapa negara, terus dibagi kelompok-kelompok. Ada yang ke Nagoya, ada yang ke daerah sini, ada yang ke sana, ada yang ke Fukushima. Nah kebetulan aku di Fukushima. Jadinya memang kalau untuk sistem pendidikan sendiri itu kita nggak yang exchange bareng universitas gitu. Kita cuman ada kegiatan FGD kebetulan di Chiba University. Dan setelah itu emang kita kayak ke tempat-tempat bersejarah aja di Jepang tuh. Dan kalau tantangan terbesarnya untuk ikut exchange itu yang pertama emang bahasa Inggris sih. Karena memang nggak terbiasa, kalau dari aku pribadi ya, nggak terbiasa ngomong bahasa Inggris ketika disuguhkan keadaan yang harus pakai bahasa Inggris apapun. Dan untuk komunikasi juga jadinya kayak ya lancar gak lancar gitu, bahasanya ada yang bener nggak bener, secara grammar kayaknya juga belum yang bener banget gitu. Itu sih menurut aku tantangan kalau misalnya ikut pertukaran pelajar. Nah, dari tantangan yang Mbak Bucin hadapin tadi nih, gimana cara Mbak Bucin buat ngadepin kendala dalam bahasa yang mungkin berbeda dengan yang sehari-hari diucapin di Indonesia? Dan untuk cara mengatasinya mungkin bisa dicicil ya, seperti kayak les TOEFL atau IELTS, ataupun mungkin nggak yang untuk tes itu, kayak untuk sehari-hari dicicil ngomong bahasa Inggris, kayak nambah kosakata. Itu kayaknya pengaruh banget sih. Jadi pas nanti udah ada pendaftaran program exchange itu kita udah bisa mantep, udah bisa nilai skor Inggrisnya bagus, conversationnya bagus, kosakatanya meningkat gitu aja sih. Jadi ya PD-nya
itu juga bakal kayak ngaruh kita di teman-teman internasional nanti. Oke, Mbak Bucin, udah di pertanyaan terakhir nih. Mungkin apa nih saran dari Mbak Bucin untuk mahasiswa aktif, terkhususnya di UNAIR, yang tertarik dalam mengikuti program Student Exchange? Mungkin saran buat teman-teman mahasiswa aktif itu yang pertama, cobalah ikut kayak pendaftaran program seperti itu, karena jujur itu ketagihan banget. Kita bisa ketemu orang-orang baru, kita sharing lingkungan baru, terus ngerasain hal-hal baru lainnya. Nah, mungkin kalau program seperti itu kan nggak semuanya kita dapat informasi, kadang bulan ini ada, kadang enggak. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ikut di program departemen SIA, Student Inbound at Erlangga. Jadi teman-teman tuh bisa kenal, bisa jadi student body-nya, bisa jadi panitianya buat teman-teman internasional yang bakal datang di EP gitu. Jadi bisa ikut belajar budaya, bahasa juga, dan juga beberapa perkuliahan seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang aku ajukan kepada Mbak Bucin. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Bucin yang telah menyempatkan hadir dan telah sharing bareng aku di podcast InReal kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye.